Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu sore hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau satukan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sungguh tidak terbatas dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan, mengalami betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Sekali lagi kesempatan Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Sebab itu kami rindu membawa syukur kami. Kami rindu membawa sembah kami, pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami mau buka hati kami, bebaskan roh kami, lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tanggalkan segala beban kami, pikiran sia-sia, pikiran yang tidak fokus Tuhan. Dan kami mau datang menyembah-Mu, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami satukan hati, ikat, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Siap beri puji-pujian kami kepadamu. Siap bawa sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memberi pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, Engkau selalu melihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih dan setia-Mu, tak pernah layu di hidupku. Lebih
Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami melihat, kami mengalami kasih-Mu sungguh tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yang kami tahu, yang kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Setiap hari kami melihat mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kita yang hadir sore hari ini mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya setiap saudara yang hadir sore hari ini melihat, mengalami betapa dahsyat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebab itu saudara, sore hari ini saya mau mengajak kita, mari bawa syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Bawa sembah kita, lebih lagi kita mau katakan Tuhan terima kasih. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan Engkau baik. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan Engkau ajaib. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan Engkau dahsyat. Sungguh ajaib pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Bahkan sampai detik ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena kekayaan kami. Tapi semua karena Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beri pujian, kami beri hormat, kami beri pengagungan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la la ba la la ba ya la la ba la ba ya la la ba la ba ya la la. Ya la la
hormat serta kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap bersuka cita lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Boleh kasih salam samping kiri kanan, mau katakan Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari dengan imanmu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala percaya. Yes, kami percaya Tuhan. Kuasanya tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Boleh kasih salam sekali lagi samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan
Tuhan, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih atas jaminan yang luar biasa bagi setiap kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh melihat betapa besar, betapa dahsyat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau memberi persembahan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberi dengan segenap hati kami. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan segenap hati kami, besar kecilnya Tuhan, Engkau melihat dan Engkau akan balas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami siap memberi dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita berikan persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Sekalipun jalan-jalan dalam hidup kami sukar, tapi kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari saudara berdiri, dari awal naikkan pujian. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, pertolonganku
Cek, oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah duduk. Salam. Selamat sore Bapak Ibu. Punapi Gatre. Bagaimana kabar sore ini? Saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan. Ya, karena kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Saya sudah siapkan PowerPoint, mudah-mudahan connect Bapak Ibu Saudara. Ada yang belum kenal saya? Sudah kenal semua ya? Ya, puji Tuhan sudah kenal semua. Saya beri judul firman Tuhan sore hari ini, bosan kepada firman, Bapak Saudara. Awal mula malapetaka. Wah, itu Bapak Saudara ya. Bosan kepada firman, awal mula malapetaka. Mari kita buka Alkitab di Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bosan adalah penyakit yang sering melanda manusia. Ya, bosan adalah penyakit yang sering melanda manusia. Dan kita harus hati-hati dalam hal ini Bapak Saudara. Ya. Kalau kita bosan kepada makanan, wajar. Ya. Setiap hari kita makan tempe tahu, bosan, itu wajar. Dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara, riset membuktikan bahwa tahu tempe penyebab darah tinggi. Ada riset di rumah tahanan di penjara, ada 2 orang narapidana yang setiap hari yang satu dikasih tahu tempe, yang satu dikasih sate kambing, gulai, rawon. Ya, setelah 1 minggu, hari yang ke-7 yang dikasih tahu tempe marah dia. Setiap hari tahu tempe, akhirnya dia marah, darah tinggi dan stroke. Sehingga kesimpulannya, tahu tempe menyebabkan darah tinggi. Yang dikasih sate kambing, santai maksudnya. Karena tiap hari makan sate kambing. Maksudnya. Nah, bosan kepada tahu tempe atau bosan kepada sate kambing, enggak masalah. Ya, kita bisa cari warung. Di Pasar Senggol itu banyak warung, mau sate, lalapan, ada semua. Wajar sebagai manusia. Tapi bosan kepada firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita waspadai. Bangsa Israel bosan kepada mana yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, ini peristiwanya di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan.
Kata menahan hati itu sudah panas hatinya Bapak Saudara. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Saudara perhatikan kata melawan Allah dan melawan Musa. Ya, dua pribadi yang dilawan oleh bangsa Israel. Tidak main-main Bapak Saudara. Musa seorang pemimpin yang besar dilawan oleh bangsa sendirinya. Bangsa sendiri. Kemudian Allah ya, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini kah? Ya, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara-saudara, ini yang diperbuat bangsa Israel. Bosan adalah penyakit yang sering melanda manusia dan kita harus berhati-hati dengan gejala bosan terhadap firman Tuhan. Nah, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 bangsa Israel mulai bosan dengan yang namanya mana dari surga. Apa yang dilakukan bangsa Israel mendatangkan hukuman Tuhan yang sangat dahsyat atas mereka. Terjadi pada akhir-akhir perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu ketika bangsa Israel marah kepada Musa dan marah kepada Tuhan, Tuhan kirim lipi, Tuhan kirim ular tedung untuk membunuh satu-satu orang yang marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat tadi. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Bapak Ibu, jangan bosan kepada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu bosan kepada firman Tuhan, kemudian Bapak Ibu mulai marah. Saya sudah dengar firman, saya sudah baca firman, tetapi kenapa keadaan ekonomi saya begini-begini saja? Kenapa pekerjaan saya begini-begini saja? Kenapa usaha saya begini-begini saja? Mulai gerundel, mulai mengeluh hati-hati. Mungkin Tuhan tidak kirim ular tedung kepada Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan kirim sesuatu yang lain yang lebih dahsyat dari ular tedung Bapak Saudara. Next, roti yang hina dan tidak berharga, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Seolah-olah Musa ini disalahkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel masih tetap di Mesir, itu pasti akan ditumpas semua oleh bangsa Mesir. Ada rencana yang indah yang seharusnya bangsa Israel ketahui, bahwa di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, itu harus dilalui dengan berbagai rintangan yang ada. Mereka lupa ketika mereka malam, Tuhan kirim tiang api. Ketika siang berjalan, Tuhan kirim tiang awan, mereka lupa itu semua Bapak Saudara. Ya, mereka bersungut-sungut. Oleh karena itu, bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bahasa Alkitab. Kalau bahasa Bali, bengkung. Karena sudah dikasih mujizat, sudah dikasih roti mana, masih bosan, masih muak, ya, masih menyalahkan Tuhan, masih menyalahkan Musa. Saudara-saudara, maka kata orang banyak itu kepada Allah dan kepada Musa, mengapa engkau telah membawa kami naik dari Mesir supaya kami matikan? Karena di sini roti pun tiada, air pun tiada, dan hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak di sini, next. Kita lihat bangsa Israel marah kepada Allah dan Musa karena bosan kepada mana. Mana adalah kebenaran firman Tuhan. Mana adalah gambaran firman Tuhan. Mari kita buka Matius. Matius pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Matius 4 ayat 4, apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kehidupan kekristenan, kita bisa hidup hari ini, kerohanian kita bertambah,
Itu karena firman Tuhan yang kita makan setiap hari, Bapak Saudara. Gak ada yang amin. Halo? Pak Budi yang datang berapa orang nih? Tadi yang ceklik-ceklik sama ya, Ko Hendri ya. Saudara-saudara, yang saya kasih, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada yang amin. Saya harus ngomong apa lagi? Bapak Ibu, benar, apa kata firman Tuhan ini benar. Jadi Bapak Ibu mari, ya jangan bosan dengar firman Tuhan, apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara punya HP yang canggih. Ada banyak konten-konten ayat firman Tuhan, khotbah yang Bapak Ibu bisa dengar, bisa lihat setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ya. Apalagi bidang-bidang misi, lembaga-lembaga misi sedang gencar-gencarnya menerbitkan radio alat komunikasi yang bisa didengar oleh segala pelosok penjuru dunia ini. Ya. Bagi nenek-nenek, kakek-kakek di desa-desa yang tidak punya Android, salah satu badan misi yang diketahui oleh Bapak Pendeta Paulus Wiratno sedang membuat audio yang setiap hari bisa didengar, dan itu semua berita kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ada satu badan misi juga di Semarang, ya, dia membeli HP jadul, Bapak Saudara. Ya, HP model lama itu, ya, kemudian diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh lagu-lagu firman Tuhan, dan saya mendapatkan satu HP itu. Dan itu bisa dicas dan bisa diulang-ulang pendengaran akan firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan bosan kepada kebenaran firman Tuhan, karena manusia, artinya kerohanian kita, hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Next. Tampaknya bosan kepada firman Tuhan, mungkin perkara sepele tetapi akibatnya dahsyat, Bapak Saudara. Akibat dari bosan kepada firman Tuhan, akibatnya dahsyat. Di sana ada ayat 1 Korintus pasal 10. Kita buka yuk, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi zaman sekarang, apapun kondisi negara kita, apapun kondisi provinsi kita, apapun kondisi kabupaten di mana kita tinggal, tidak boleh bersungut-sungut. Doakan bangsa kita, doakan presiden yang akan dilantik, Prabowo dan Gibran, doakan gubernur yang akan terpilih nanti di tanggal 27 November, doakan bupati kita yang akan terpilih nanti, siapapun bupatinya, ya, kita perlu mendoakan supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah turun di dalam setiap kehidupan masyarakat Kabupaten Jembrana, Saudara. Itu tugas kita, mendoakan siapapun. Ya, tidak peduli mau si A, si B jadi bupati, enggak masalah. Kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak peduli situasi politik. Ya, tetaplah jangan bersungut-sungut. Ya, apalagi beberapa bulan terakhir ini BMKG merilis akan terjadi badai, gempa, megatrust yang sangat besar, Saudara. Kalau kita ikutin media sosial bagaimana megatrust itu yang sangat dahsyat, ya, yang akan meluluh lantakkan pantai selatan, ya, mulai dari Jakarta Utara sampai Bali. Tapi jangan takut dengan megatrust, karena kita punya Allah yang melebihi megatrust, yang akan melindungi umat Tuhan dimanapun berada. Jangan takut dengan megatrust. Kalaupun terjadi, kita berdoa
supaya kita diselamatkan, kita diamankan dari segala perkara yang namanya megatrust. Saudara, jangan bosan kepada mana surgawi, jangan bosan kepada firman Tuhan. Saudara tampaknya bosan kepada firman, perkara yang bukan sepele lagi, tetapi perkara yang sangat dasar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengirim ular tedung untuk membunuh satu-satu, sehingga mereka bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat lagi bilangan, kita kembali lagi ke bilangan pasal 21, ayatnya yang keempat tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah mereka bertobat, ya, dikatakan kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Ketika mereka menemui Musa, mereka bertobat, saudara, dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Itu hebatnya Musa. Kehebatan seorang pemimpin, sudah diolok-olok, sudah dihina, ya, sudah dimarahi. Apa sih kerjaan pemimpin? Apa sih itu Musa? Tidak hanya Musa dimarahin, bangsa Israel juga marah kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan mengirim lipi-lipi ular-ular itu dan membunuh orang-orang yang memberontak itu, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai bertobat dan menemui Musa, kami berdosa, selamatkanlah kami. Dan Musa seorang yang berjiwa besar, walaupun dia diolok-olok, dia dihina, ya, kemudian dia datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada bangsanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sana ular tembaga di dalam ayatnya yang ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Nah, saudara-saudara, ketika bangsa Israel mulai bertobat nih, dia datang kepada seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan perintahkan apa kepada Musa? Dia perintahkan, buatlah patung ular dari tembaga, lalu taruhlah pada sebuah tiang. Maka dikatakan, jika ada bangsa Israel yang digugut ular, jika ada bangsa Israel atau masyarakat Israel yang dipagut ular, jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, next. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, ya next. Nah, lanjut, Mas. Kita lihat simbol ini, Bapak Saudara, ya. Musa membuat ular dari tembaga kemudian ditaruh di tiang. Saya ingat itu ada lambang apotek, Bapak Saudara. Mirip-mirip ularnya Musa. Ya. Dan dikatakan di sana, jika orang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Mungkin apotek ini terinspirasi dengan ular tembaganya Musa. Ya, saya tidak tahu siapa yang menciptakan simbol apotek, tapi paling tidak begini. Ketika orang datang ke apotek, beli obat akan sembuh. Mungkin itu, karena di sana dikatakan jika ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Makanya apotek, ya, mungkin terinspirasi oleh ular tembaganya Musa, ya, yang mirip-mirip lah. Kalau di apotek itu cangkir atau gelas, ya, kemudian kalau ularnya Musa itu kan tongkat atau sebuah tiang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Bilangan 21 ayat 9, ya, ular tembaga, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, dikutip oleh Yohanes. Kalau Bapak Ibu menuju kepada Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, penulis Yohanes juga mengatakan, dan sama seperti Musa
meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan ini relevansinya Bapak Saudara. Ya, jadi kalau dihubungkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, ternyata ular yang dibuat Musa itu merupakan tanda keselamatan bagi umat manusia. Dikatakan kalau memandang ular itu akan hidup, sebaliknya seperti Musa meninggikan ular. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu di dalam ayatnya yang ke-16 itu semua Bapak Ibu sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Itulah relevansi bagaimana bangsa Israel yang tadinya berdosa melawan Tuhan, bangsa Israel yang berdosa melawan Musa, kemudian bertobat, memperoleh yang namanya keselamatan. Pertobatan ini penting Bapak Saudara. Yang dimulai dari kebosanan kepada mana, kebosanan kepada firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai bosan, kita harus bertobat. Artinya bosan kepada firman Tuhan, kita harus bertobat. Ya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, Bapak Saudara. Ya. Di dalam slide selanjutnya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebenarnya tidak. Ya. Ketika ada pertanyaan itu sebenarnya ya proses Bapak Ibu Saudara dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu satu proses yang panjang, 40 tahun lamanya. Dan ada kendala pasti, ada satu persoalan di sana. Sebenarnya Musa sedang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu keselamatan. Ya, seperti kita Bapak Saudara. Kita sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah hidup yang kekal. Ketika kita mati nanti. Dan selama hidup kita menjadi orang Kristen itu ada proses. Ya, ada satu persoalan yang harus dihadapi setiap orang dan persoalan itu berbeda-beda. Dan proses kehidupan itulah yang harus kita jalani. Ada orang yang mungkin dari umur 0 atau umur 1 tahun, umur 70 tahun meninggal. Atau umur 80 tahun. Nah ini dari umur 1 tahun sampai 70, di tengah-tengah itulah ada proses. Umur saya sekarang 52 tahun. Ya Agustus kemarin 52 tahun. Ya sudah tua, sudah jadi kakek saya. Ya. Dan dari umur 1 sampai 52 tahun, Tuhan sudah memproses saya, Pak Saudara. Tapi saya tidak pernah marah sama Tuhan. Tuhan sudah memproses saya tidak marah kepada pemimpin saya. Saya belajar kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita marah karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Kehidupan umur manusia mungkin sampai 70 tahun saja. Kata firman Tuhan, kalau kuat bonus 80 tahun. Kalau dikasih bonus lagi bisa 90 tahun sampai 100 tahun. Ya, jadi umur manusia rata-rata 70 tahun, rata-rata. Ya, umur saya 52 tahun, berarti kalau umur 70 saya mati, berarti masih kurang lebih 18 tahun saya hidup. Masih panjang. Kalau Bapak Ibu sekarang ada yang berumur 69 tahun. Tahun depan. Mudah-mudahan ada bonus. Ada yang berumur 69 tahun? Enggak ada ya? Ada yang berumur 69,5 tahun? Kalau diberi bonus, tambah lagi 70 tahun, 71 sampai 80 tahun. Kita semua maunya diberikan umur panjang. Amin Bapak Saudara. Ya, makanya lagu ulang tahun kan panjang umurnya kan begitu ya. Sebenarnya itu lagu salah. Karena umur manusia itu semakin bertambah, semakin berkurang.
Kalau umur saya sekarang 52 tahun, berarti kan masih ada 18 tahun lagi. Tahun depan masih ada 17 tahun. Tahun depannya lagi masih ada 16 tahun. Bertambah atau berkurang, Bapak Saudara? Berkurang, iya kan? Berkurang. Seharusnya nyanyinya pendek umurnya, pendek umurnya. Karena umur kita ini maksimal 80 tahun maksimal ya. Saya punya oma asuh waktu itu, ada namanya Oma Ketut Winari, beliau sebatang kara Bapak Saudara. Ya. Kemudian beliau tinggal sama saya di belakang rumah, saya buatkan kamar untuk beliau, sebatang kara, tidak ada saudara. Ya. Beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Dan ketika beliau meninggal, saudara tahu umurnya 95 tahun. Dan pada saat beliau tinggal sama saya, itu umurnya 90 tahun. Jadi 5 tahun bersama saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 95 tahun dan dia sangat bangga umurnya panjang. Sudah tahu umur 90 tahun, ya, dia bisa memasukkan benang dalam jarum tanpa bantuan alat. Saya umur 52 tahun, masukkan benang dalam jarum itu pakai alat yang segitiga itu. Karena mata saya sudah rabun ayam. Tidak bisa lagi masukin benang maksudnya. Tapi Oma Ketut Winari umur 90 tahun sampai umur 95 tahun itu masih menjahit sendiri dengan memasukkan benang dalam jarum dan itu dengan kecepatan yang cepat. Luar biasa Bapak Saudara. Ya. Giginya Bapak Saudara, umur 95 tahun masih utuh, tidak ada yang lepas. Saya umur 50 tahun sudah ada yang lepas 1 dan 2 di sini. Saudara-saudara, kebanggaan sendiri kalau kita diberikan umur panjang seperti Oma Winari walaupun di usia 95 tahun. Ya. Beliau dari Hindu kemudian masuk Kristen dan sudah percaya Yesus, sudah dibaptis di Gereja Bala Keselamatan di Malang. Ya. Beliau dibaptis oleh Gereja Bala Keselamatan di Malang, kemudian pindah ke negara mencari GSJA, kemudian kami yang tampung. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika beliau meninggal, beliau sudah menamatkan akhir hidupnya dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada keponakannya dari Denpasar yang telepon, Pak Pendeta, tante saya mau saya aben. Oh ya enggak apa-apa. Yang penting keselamatan sudah ada di dalam Oma Winari. Kalau soal kuburan mau ditanam, mau dibakar, mau diaben, terserah. Yang penting hatinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sampai meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya katakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Kenapa kita tidak boleh bosan? Karena hati-hati, bangsa Israel bosan kepada firman Tuhan, dikirim ular tedung. Karena bangsa Israel tidak mau melewati satu proses yang harus dijalaninya Bapak Ibu Saudara. Nah, adakah yang tidak kenal dengan emas? Nah, next Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang terus. Nah, terus. Yang ada emasnya, terus. Nah, adakah yang tidak senang kepada emas, saudara? Yang tidak senang kepada emas atau yang tidak tahu adalah anak kecil, orang yang tidak tahu atau orang gila. Jadi kalau anak kecil dikasih emas 100 gram, dia tidak tahu kalau itu barang yang berharga. Karena dianggap itu bukan mainan. Anak kecil hanya tahu dikasih mainan yang harga mungkin 5.000. Sama dengan orang yang tidak tahu dikasih emas karena dia tidak tahu itu emas. Makanya dia tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak peduli. Yang tahu emas adalah tukang emas. Tentunya karena punya alat sendiri mendeteksi, ya. Mendeteksi kadar keemasan, ya. Kemudian orang gila. Orang gila dikasih emas 100 gram. Ya. Kemudian orang gila itu datang ke toko emas dan dijual, berarti dia bukan gila.
ya pasti masih sehat, masih waras. Karena dia dikasih emas 100 gram, kemudian dia jual ke toko emas. Tapi kalau memang dia orang gila, benar-benar gila, pasti tidak tahu apakah itu emas atau tidak. Paling dia geletakkan saja. Nah saudara-saudara, firman Tuhan adalah emas bagi orang Kristen. Dan kita harus tahu itu Bapak Saudara. Jadilah orang yang cinta firman. Ya, next. Jadilah orang yang cinta kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Di dunia ini ada banyak kebenaran Bapak Ibu Saudara, tapi kebenaran yang mutlak, yang satu-satunya kebenaran yang bisa dipercaya adalah firman Tuhan. Jangan coba-coba tanya kepada buku 1001 mimpi ketika Bapak Ibu ketiban cecak. Ada orang Kristen nih Bapak Saudara, saya kenal tetangga orang Kristen. Tapi saya nggak sebut gerejanya. Dia dari plafon tiba-tiba datang cecak di kepala. Langsung dia buka buku 1001 mimpi. Hari Jumat Kliwon. Kejatuhan cecak. Ada apa ini? Berarti dia sudah percaya buku 1001 mimpi. Ada juga orang Kristen nih Bapak Saudara, saya nggak cerita orang di luar Kristen. Dia suka togel, tahu togel ya, nomor. Dia datang ke rumah saya di gereja, duduk, ngopi, tiba-tiba tokek di rumah tuh bunyi. Tekek, dia hitung 1. Tekek, 2. Kenapa kamu hitung? Nomornya yang keluar nanti itu Pak. Apa hubungannya suara tokek dengan nomor togel? Kemudian tokek itu ternyata 4 kali dia bicara. Tokek, tokek, tokek sama. Besoknya dia pasang 4, 4, 4. Saya tanya, dapat? Enggak. Goblok tapi gitu. Kenapa suara tokek dipasangi nomor? Berarti kan dia percaya dengan tokek, tidak percaya sama Tuhan. Bukan berarti kalau mau pasang nomor, cari firman Tuhan, enggak. Tapi kebenaran firman Tuhan itulah yang bisa meneladani kehidupan kita, Bapak Saudara. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa teladani. Mari kita teladani juga sesuatu yang baik dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ini ayat terakhir saya akan bacakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kebutuhan umat Kristen sekarang. Barang siapa yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan dan melakukan itu siang dan malam, firman Tuhan berjanji, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Ini yang kesukaan saya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang pengen sukses, semua orang kepingin berhasil. Ini kuncinya. Bukan 1001 mimpi buku itu. Bukan suara tokek yang menyebabkan keberhasilan. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Orang yang mau berhasil adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam loh. Bukan siang saja, bukan malam saja, tapi siang dan malam. Tidak hanya merenungkan Bapak Saudara. Orang yang mau berhasil adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya direnungkan, tapi mari kita melakukannya Bapak Saudara. Dan itu berat memang, saya akui. Saya sudah
30 tahun jadi pendeta Bapak Saudara, dan itu berat untuk melakukan kebenaran. Tapi kita harus berusaha untuk taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, saya jamin dan firman Tuhan jamin keberhasilan akan Bapak Ibu raih. Tidak ada kegagalan bagi orang yang cinta firman Tuhan. Tidak ada kegagalan bagi orang Kristen yang mencintai Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau berhasil, ikuti perintah firman Tuhan dan lakukan kebenaran-kebenaran. Jangan bosan kepada firman Tuhan. Jangan bosan kepada mana yang dikasih Tuhan kepada kita. Dan ini sudah dikasih Tuhan gratis. Ada banyak hal yang perlu kita renungkan dan lakukan, apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara bisa download Alkitab dengan berbagai bahasa, ya, di dalam Android Bapak Ibu Saudara, dan itu bisa kita baca dalam versi apapun, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Inggris, Ibrani, dan lain sebagainya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Pemain musik akan maju ke depan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Seperti rusa yang haus rindu akan firman-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikianlah jiwa. Begitu pun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku katamu, dan bawaku
Firman-Mu lah yang akan mengubah kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan memberi keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan kami. Apapun profesi kami yang hari ini kami kerjakan, kami usahakan. Kami percaya kebenaran Firman-Mu lah yang kami cintai, yang kami renungkan, yang kami lakukan akan mengubah hidup kami menjadi satu keberhasilan. Terima kasih buat kebenaran Firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam kehidupan kami ketika kami keluar dari gereja ini. Firman-Mu ya dan amin akan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budi beserta istri dan anak-anaknya. Berkati seluruh diaken, majelis, penatua, mengurus gereja, song leader, singer, pemain musik, usher, greeter. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati semua. Seluruh umat-Mu yang tergabung di gereja Betani Negara ini, Tuhan juga memberkati. Tetangga-tetangga kami di sekitar kanan kiri, muka belakang, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Agus yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami merasakan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Janji-janji-Mu akan masa depan kami semua luar biasa Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus mencintai firman Tuhan. Kami harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami karena sungguh Tuhan, firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Pak Agus bersama dengan keluarga, Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan, seluruh kehidupan beliau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, sebentar umat-Mu akan beri persembahan. Tuhan tidak dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami mengucap terima kasih untuk pelayanan Pak Agus. Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir Daniel Dubois. Nonton Pak ya? Ada yang nonton Daniel Dubois? Tidak ada belas, cuma saya sama Pak Agus. Ya udah nanti tanya aja siapa Daniel Dubois. Juara dunia heavyweight IBF yang baru ya tadi pagi. Knock out Anthony Joshua. Tidak ada jemaat yang baru ya? Tidak ada. Juga saya bacakan kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 malam di gereja. Hari Jumat doa malam 7:30 malam diadakan di gereja. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik pukul 7 malam. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 sore. Dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Demikian. Ya mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Hormat serta
hormat dan syukur selama-lamanya hanya buat Engkau ya Bapa. Terima kasih persembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus. Tuhan sekali lagi berkati beliau, teristimewa berkati pelayanannya, pengembalaannya, dan semua apa yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk senantiasa merenungkan, untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Dan kami tidak akan bosan-bosannya Tuhan mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan buat kami. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan buat kami. Karena firman Tuhan adalah sumber berkat buat kami. Dan sumber segala-galanya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan mau bosan-bosannya mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam aktivitas, di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara. Kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak-Bapak pemimpin kami, teristimewa Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan, kami percaya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden terpilih kami, Wakil Presiden terpilih kami. Kau berkati dan boleh melanjutkan kinerja-kinerja yang sudah ada. Bahkan Kau berkati akan berbuat lebih baik dengan apa yang sudah ada. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan kedua pemimpin kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kami percaya juga bahwa kesejahteraan kota di mana kami berada adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kabupaten kami, Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomiannya, keamanannya, berkati kesehatannya, berkati semua aspek yang ada di dalam kota kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kemarin kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Usaha tokomu, usaha bengkelmu, rumah makanmu, rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu, semuanya Tuhan berkati. Engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor.
Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.